Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memberikan materi seputar jenis-jenis distilasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan pemateri. Yang pertama, Putri Mahera. Yang kedua, Muhammad Reski Fadil. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Syahrul Ramadana. Mari sama-sama kita simak videonya. Apakah kalian sudah tahu apa itu distilasi? Destilasi adalah metode pemisahan dan pemurnian dari cairan yang mudah menguap. Destilasi menurut para ahli. Yang pertama menurut McCabe, 1999. Destilasi adalah suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah. Yang kedua menurut G.G. Brown, 1987. Destilasi adalah suatu metode operasi yang digunakan pada proses pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponennya. Yang ketiga, menurut Henry Santoso, 1997. Proses pemisahan secara destilasi dapat dilakukan terhadap campuran yang terdiri dari komponen sebagai berikut. Mempunyai perbedaan titik didih yang cukup, mempunyai sifat penguapan yang relatif tinggi, dan tidak membentuk campuran azeotrop. Azeotrop adalah campuran dari dua atau lebih cairan dalam sedemikian rupa sehingga komponen yang tidak dapat diubah dengan distilasi sederhana. Jenis-jenis distilasi. Yang pertama adalah distilasi sederhana. Pada distilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh, atau dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Selain perbedaan pada titik didih, terdapat juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Distilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Adapun aplikasi distilasi sederhana ini digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Secara umum, peralatan distilasi sederhana terdiri dari bunsen, boiler, kondensor, dan wadah penampung distilat. Kondensor dilengkapi dengan lubang masuk air pendingin pada bagian bawah dan lubang keluar air pendingin pada bagian atas. Keduanya berfungsi untuk menghasilkan sirkulasi air pendingin di dalam kondensor sehingga suhu kondensor tetap terjaga pada suhu lebih rendah daripada uap air. Pada boiler, dipasang termometer untuk mengetahui kenaikan temperatur setiap saat. Saat mulai dipanaskan, suhu campuran mulai meningkat. Zat yang memiliki titik didih rendah menguap terlebih dahulu. Uap lalu dialirkan menuju kondensor. Di sini, uap didinginkan oleh air pendingin agar mengembun menjadi titik-titik cairan. Karena mempunyai kemampuan menyerap panas lebih besar dibandingkan dengan udara, air digunakan sebagai medium pendingin sehingga uap mudah mengembun. Kemudian titik-titik cairan tersebut ditampung ke wadah penampung. Apabila pemanasan terus dilakukan sampai seluruh air dalam boiler menguap, maka akan didapatkan dua komponen larutan yang benar-benar terpisah satu sama lain, yaitu garam dan air murni. Kedua, distilasi uap. Distilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Distilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Distilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tetapi dapat didistilasi dengan air. Aplikasi dari distilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon,
atau jeruk, dan ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu distilat. Berikut ini adalah animasi distilasi uap pembuatan minyak esensial. Tiga, destilasi vakum. Destilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah. Jika kondensernya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum atau aspirator. Aspirator berfungsi sebagai penurun tekanan pada sistem destilasi ini. Logam berat dan minyak secara andal memisahkan kontaminan ini dari air murni. Pada awal proses, air limbah industri dipompa ke penukaran panas dan diuapkan di bawah vakum kompresor uap. Mengompresi uap panas 85 derajat membuat kompresi panas keluar dari kompresor uap pada suhu 120 derajat. Dalam bendel pipa, uap panas memenuhi pipa pendingin air limbah yang masuk. Uap mengembun di dinding dan dilakukan dari belakang sebagai destilat kristal clear tanpa kontaminan. Sangat cocok untuk digunakan kembali. Proses produksi konsentrat yang diuapkan dikeringkan dari residu penguapan ini hanya memiliki sebagian kecil dari jumlah asli air limbah, memberikan penghematan dramatis pada biaya pembuangan. Proses penguapan dengan cakram vakum sangat hemat energi berkat fitur pengembalian energi di rekuperator aliran masuk dalam air limbah. Air limbah dipanaskan oleh panas sisa destilat di sekelompok pipa. Uap panas 120 derajat mentransfer panasnya ke air limbah. Air limbah memanas dan menguap tanpa memakan tekanan normal, dapat membuat hingga 95% penghematan energi berkat proses daur ulang energi ini. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai jenis-jenis distilasi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.